Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kembali kami hadir dari Gereja Kristen Protestan Bali, Jumat kali ini kami masih dalam acara Sarapan Rohani Pagi, Sabtu 20 Agustus tahun 2022. Marilah kita mendasari hidup kita hari ini, mendasari apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita hari ini. Ketika ada yang bekerja, ketika ada yang mau berlibur pada Sabtu yang sangat indah ini, biarlah Tuhan selalu memimpin dan menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita pada hari ini. Mari kita dasari dengan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan permuliakan di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas tidur yang nyenyak yang Tuhan berikan kepada kami tadi malam. Tuhan bangunkan kami kembali untuk menyambut hari-Mu yang baru pada hari ini, Bapa. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan segala tugas dan pekerjaan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan mengizinkan kami untuk hadir, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hari ini firman ini menjadi dasar kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan berfirman-Lah, berkatilah akan telinga kami, hati kami, mulut kami, sehingga tutup firman-Mu yang kami dapatkan. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami, dan berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada Sabtu yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Hosea 14 ayat 6 dan Yohanes 15 ayat 5. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam Hosea 14 ayat ke-6 firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar atau cemara. Kemudian dari Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan menyebarluaskan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah tinggal di dalam Kristus. Kalau kita melihat kata tinggal, itu berarti kita menetap. Saya tinggal di Nusa Dua, berarti saya menetap di Nusa Dua. Anak saya tinggal di Jogja, berarti dia menetap di Jogja. Kemudian saudara-saudara kita tinggal di Australia, berarti dia tinggal di Australia, menetap di Australia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat indah pada pagi hari ini. Ketika firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mempunyai seorang teman yang sangat baik hati, tidak sombong dan rajin memberi. Dia mempunyai ladang yang cukup luas dengan tanam-tanaman yang dia miliki. Ada kelapa, ada jeruk, kemudian ada mangga yang merupakan tanaman favoritnya. Setiap tahun mangga itu berbuah banyak. Di samping dia jual, dia juga tentunya berikan kepada tetangga-tetangganya. Bukan saja tetangga sebelah menyebelah, tetapi tetangga yang cukup jauh dari rumahnya juga dia berikan. Karena dia katakan, ketika saya memberi, saya sangat sukacita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan teman saya ini. Saya sangat senang melihat dia dan saya rindu sekali juga ingin seperti dia. Begitulah kita orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan,
berkat yang berkelimpahan ataupun berkat yang tidak berkelimpahan, kita wajib memberikan kepada orang lain, memberikan kepada saudara-saudara kita. Itu ciri ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa memberi kepada yang lain. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Allah adalah yang memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan Bapa di surga adalah penggarapnya. Bagaimana Bapa memelihara kita, menggarap akan kebun anggur itu? Ketika ada ranting yang kering, Allah Bapa di surga akan memotong ranting itu. Tentunya ketika ranting kering, dia tidak akan berbuah dan dia tidak menempel kepada pokoknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menempel kepada pokok anggur itu, pokok anggur itu akan, ranting anggur itu akan berbuah. Begitu juga kehidupan kita, ketika kita menempel kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berarti apa yang kita lakukan adalah apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, itu yang kita harus lakukan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, membagikan berkat seperti yang dilakukan oleh teman saya tadi. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Ketika pokok anggur ini berada di situ dan kita ada di dalamnya, berarti kita terlibat, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadilah pokok anggur, jadilah ranting anggur yang baik, yang selalu menempel kepada pokok anggurnya. Biarlah kita selalu merasa hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, karena kita selalu menempel kepada pokok anggur. Bangsa Israel boleh tegar tengkuk, tidak selalu turut dan taat kepada firman Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupannya. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai rantingnya, jangan sampai kita dipotong, kemudian dibuang dan dibakar. Jadilah ranting yang berbuah, berbunga, berbuah, dan buahnya itu dapat kita berikan kepada saudara kita. Sehingga lebih banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lebih banyak orang yang mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang utama dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita menjalani hari ini menjadi hari yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang indah buat kami. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hari ini kami memulai mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bandahalui di jalan kami. Apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah Tuhan mengawali. Ketika ada saudara kami yang sakit, ketika ada saudara kami yang berbeban, biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu yang kudus ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati obat yang dia pakai, yang mereka pakai. Tuhan kiranya yang memberikan penghiburan kepada saudara kami, sehingga saudara kami selalu menyadarkan dirinya ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu dengar akan firman-Mu dan merasakan dan meyakini Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur pada surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita, renungan pagi Sabtu 20 Agustus 2022 ini. Biarlah kita selalu hidup dalam hadirat Tuhan, melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.